Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Alhamdulillah. Sahabat Villa Antil Zana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Villa, saat ini kita akan membahas kembali hadis arba'in yang ke-6. Hadis arba'in yang ke-6 ini ada 4 kunci kata. Yang pertama adalah bahwa antara halal dan haram itu batasannya sudah jelas. Nah, kemudian lagi kata kunci yang kedua yaitu tentang syubhat. Nah, syubhat ini adalah wilayah samar-samar antara halal dan haram. Apabila kita berada di wilayah syubhat ini, maka akan ada kemungkinan kita akan memasuki wilayah haram. Makanya itu kita agar kita menghindari daerah samar-samar ini atau daerah syubhat, agar kita tidak terjerumus tanpa sadar kita sudah memasuki wilayah yang Allah haramkan. Kemudian adalah seorang raja memiliki larangan. Ya, kemudian lagi yang keempat adalah tentang hati. Kita akan bahas dulu tentang raja ya. Raja ini yang mengetahui apa yang nggak boleh, apa yang boleh, apa yang rahasia, apa yang bisa dikonsumsi untuk publik. Raja tahu akan seluk-beluk sebuah daerah, sebuah tempat, agar kita menjadi tunduk patuh atas segala apa yang kita tidak ketahui, karena raja ini mengetahui akan segala apa yang ada di negaranya, baik itu daerah, baik itu yang apa yang nggak boleh kita lakuin. Seorang raja mengetahui seluk-beluk sebuah daerah. Begitupun Allah itu penguasa langit dan bumi. Allah itu mengetahui sedalam-dalamnya hati manusia. Allah itu dalam salah satu ayatnya mengatakan bahwa Allah mengetahui daun yang jatuh satu helai pun Allah mengetahuinya. Nah, dalam memahami hadis ini kita akan satukan dari mulai bahwa batasan halal dan haram ini sudah jelas ya. Kemudian lagi yang syubhat ini untuk kita jauhi. Kemudian lagi tentang segala apa yang kita tidak ketahui, yang Allah tahu, yang tidak baik teruntuk kita, Allah mengetahui. Makanya itu hati sebagai sarana kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Makanya itu terus harus kita bersihkan agar kita Allah beritahukan mana yang tidak baik kita lakukan, mana yang baik kita lakukan. Allah mengetahui dan Allah akan memberitahukan kepada kita. Saat hati kita bersih, maka kita akan menyelami samudera yang begitu luasnya, yang tanpa tepian, yang Allah Maha tahu sedetail-detailnya yang kita tidak tahu. Maka itu kita minta pertolongan sama Allah, kita komunikasikan segala apa yang kita tidak ketahui dengan Allah, maka akan Allah beritahukan. Allah itu tahu segalanya. Yang menurut orang baik, menurut Allah kalau kita lakukan itu akan mencelakakan kita. Makanya kita terus harus punya konektivitas yang tinggi kepada Allah dengan membersihkan hati kita sebagai jalur untuk bisa mengetahui apakah bila kita hari ini melakukan ini, apakah itu baik atau tidak, apakah itu tertolak atau tidak. Allah yang Maha mengetahuinya. Untuk itu kita
satu yang kita perhatikan yaitu adalah hati, agar hati kita senantiasa terus kita bersihkan, maka seluruh apa yang ada di dalam kehidupan kita akan Allah bimbing, akan Allah beritahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang tidak boleh kita lakukan, mana yang boleh kita lakukan. Allah Maha mengetahui mana yang harus kita katakan, mana yang tidak. Kita minta petunjuk dari Allah agar membimbing kita terus untuk melakukan hal-hal kebaikan, untuk melindungi kita dari perbuatan-perbuatan syubhat, untuk melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang jauh dari rahmat dan tentunya syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.